Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Nah teman-teman, video kali ini saya akan coba bahas ya terkait sama proses pembelajaran FPV ya. Kalau kita mau jadi pilot FPV, dan ini adalah proses yang paling penting, terutama kalau misalkan kalian mulai dari nol. Jadi buat teman-teman yang ingin terjun ke hobi FPV, nah saya sarankan sih coba belajar di simulator dulu, karena nggak semua orang mungkin cocok ya atau punya bakat untuk nerbangin drone FPV, karena ini tipikalnya berbeda banget dengan tipikal drone aerial. Karena menurut saya hobi FPV ini menurut saya sih cukup menguras kantong ya, walaupun memang mengasyikkan atau emang seru, tapi memang banyak biaya kalau misalkan kita main asal-asalan dan sering beli parts, drone rusak dan segala macam, itu malah biaya yang dikeluarkan malah lebih banyak. Nah, terkait dengan simulator, di sini aku coba jelasin ya kenapa dari teman-teman mungkin banyak yang mungkin udah nguasain ya di simulator, tapi ketika coba terbangin FPV drone aslinya tapi masih sering crash. Padahal di simulator udah lumayan jago, udah nggak crash lagi, tapi kenapa kok masih sering crash dan terbangnya nggak kayak di simulator. Nah, ada beberapa alasan kenapa teman-teman mengalami seperti itu ya. Jadi udah jago di simulator tapi terbang di aslinya itu malah sering crash. Jadi kalau menurut saya di simulator sama dengan di dunia nyata itu ada perbedaan guys. Jadi kalau aku simpulin sih ada 3 alasan kenapa kita ketika bermain simulator itu berbeda jauh dengan dunia nyata. Alasan yang pertama yaitu mungkin di FPV simulator kuat yang kalian mainkan itu berbeda guys dengan kuat yang kalian terbangkan aslinya. Misal nih, kalian bermain di simulator menggunakan drone 5 inci, sementara yang kalian punya itu drone Whoop atau micin atau micro drone ya. Itu jelas sangat berbeda banget guys karakter untuk terbangnya. Jadi kalau bisa usahakan kalau misalkan bermain di simulator itu sebisa mungkin memilih tipe drone-nya pun juga mirip dengan yang kalian punya ya di dunia aslinya. Lalu alasan yang kedua itu terkait dengan faktor environment. Jadi kalau kalian terbang di aslinya itu memang banyak faktor guys, kayak misalkan angin, kemudian kuatnya mungkin belum tertuning dengan baik ya. Sementara kalau kalian di simulator itu bener-bener kondisinya itu benar-benar ideal, artinya itu tanpa angin dan kuatnya itu udah tertuning dengan perfect ya. Lalu alasan yang ketiga, ini mungkin yang paling banyak lah yang dialami oleh teman-teman sekalian. Waktu aku belajar awal-awal juga sama nih, ngalaminya juga seperti ini, yaitu di simulator kalian terbang itu tanpa beban guys, beban pikiran. Jadi kalian terbang itu terbang aja, crash juga tinggal di reset, ngulang lagi. Kemudian kalian bisa gerakan manuver sesuka hatinya tanpa ada beban pikiran ya. Misalkan crash atau kalau misalkan jatuh, part-partnya takut rusak atau hilang, fly away, itu kalian nggak mikir sama sekali di simulator. Nah, sementara kalau terbang di dunia aslinya itu kadang jari itu ngerasa gemeter, kemudian deg-degan ya, takut hilang dan segala macam. Makanya terbangnya itu nggak bisa luwes, nggak bisa leluasa ya. Nah, itu kalian bisa atasi kalau misalkan kalian latihan terus menerus, kemudian kalian biasa, dan akhirnya ya rasa deg-degan dan jari gemeter itu mungkin udah nggak ada ya. Nah, di simulator itu yang aku pakai ya selama ini sampai sekarang ya, itu ada 2 aplikasi yang aku pakai. Jadi aplikasinya itu kalian bisa download di Steam. Memang ini nggak gratis ya. Ada 2 yang biasa aku mainin ya. Jadi yang untuk micro drones itu aku pakai lead off micro drone, yang seri micro drone. Jadi lead off ini ada 2 ya, yang seri lead off biasa FPV drone racing ini biasanya pakai drone 5 inci. Ini harganya berapa ya? 108.000 ya. Sementara kalau yang micro drone, nah ini khusus untuk micin, mikro drone kayak gitulah. Ini harganya di 139 atau 140.000. Oh, lebih mahal ya untuk yang micro drone. Lalu untuk yang 5 inch atau yang kuat gede itu biasanya saya pakai yang uncrash ya. Dan kalau di FPV 5 inch uncrash ini yang mungkin paling ringan, grafisnya bagus dan
ringan ya, nggak berat kayak lead off. Jadi ini yang biasanya aku pakai kalau misalkan mau main drone 5 inci di simulator. Oke, kita langsung coba aja ya untuk ngetes si simulatornya. Kita coba tes yang lead off dulu di sini. Kita coba launching aplikasinya. Nah, sambil nunggu kita harus juga pakai remote yang biasa kita pakai di dunia asli ya, biar kita semakin semakin biasa dengan remote yang kita punya. Ini saya pakai testingnya pakai Jumper T20. Memang ini Jumper T20S ini yang biasa aku pakai kalau misalkan nerbangin di dunia nyata ya. Dan rata-rata sih untuk remote yang ada sekarang ya, baik Jumper ataupun si Radio Master, kemudian apalagi ya, FR Sky mungkin udah jarang ya. Biasanya Jumper sama Radio Master. Nah, itu rata-rata sih udah bisa langsung plug and play kalau misalkan dimainkan di simulator. Kalian bisa pakai kabel karena itu yang paling gampang. Tapi kalau aku biasanya pakai dongle kayak gini ya, biar kabelnya itu nggak terlalu ngelewer-ngelewer ya di sini. Jadi ini aku colokkan aja. Nah, lalu kita nyalakan untuk remote-nya. Welcome to HTX. Oke, kita cek ya. Langsung connect ya di sini. Nah, di sini sebelum kalian mainkan, kalian perlu cek guys untuk orientasinya, sticknya nih, pergerakan stick ininya, stick di kiri dan stick kanan ya, gimbal kiri, gimbal kanannya ini kalian mesti pastiin. Kita bisa ke menu controller di sini untuk mastiin ininya udah bener apa enggak. Nah, ini karena udah saya setting ya. Di sini tuh udah pasti benar. Kalau misalkan belum benar, kalian bisa calibrate di sini. Kalian sesuaikan untuk sticknya itu benar apa enggak ya. Di sini kalian pencet calibrate nih, start calibration. Nah, kalian bisa gini-giniin. Nanti dia otomatis akan ngedetect. Nah, ini aku cancel aja ya karena emang sebelumnya udah tercalibrate. Oke, kita balik lagi ke menu utama. Nah, lalu di sini kenapa aku sukanya menggunakan lift off micro drone ya di sini? Karena kalau aku pencet ya di sini fly single player, di sini kalian bisa milih quadnya guys, quad untuk micinya karena ini micro drone ya. Jadi untuk drone-dronenya itu kebanyakan drone-drone 1S, 2S. Nah, di sini contohnya ini pakai Fractal 75 ya, sama dengan yang aku punya ya di sini. Nah, persis dengan yang di sini, jadi tipikal atau karakter terbangnya pun juga akan sama. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian nggak punya quad seperti ini banyak juga nih modelnya. Ini kalian bisa pilih untuk model drone-nya. Ini harus keluar dulu ya. Kita pilih dulu setting, bukan di setting ya, di mana ya untuk milih quadnya ini. Di tools mungkin ya. Nah, ini edit drones. Nah, di sini kalian bisa pilih guys drone-nya. Misal kalian mau add model baru ya, kalian bisa create new ya di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan guys. Untuk frame-nya kalian kira-kira pilih apa di sini ya. Nah, pilihnya ada banyak lah macam-macam. Di sini ada Meteor 65, ada Mobula 6, ada ya banyak lah, hampir rata-rata yang dijual di pasaran itu ada juga di sini. Jadi sesuaikan dengan karakter atau tipe drone yang kalian miliki yang nanti akan diterbangkan di dunia nyata ya. Nah, kalau kalian misalkan udah setting controller dan segala macam, mungkin ada satu lagi ya setting, mungkin di setting grafik nih. Nah, di sini kalian sesuaikan dengan kemampuan PC atau laptop kalian. Kalian kalau bisa sih ngejar performance-nya ya, bukan ngejar bagus resolusinya. Jadi kalian misalkan kalau nyendat-nyendat, kalian bisa turunkan resolusinya jadi lebih rendah ya, biar terbangnya itu bisa smooth, grafiknya itu jalan bisa smooth, biar kalian juga bisa merasakan simulasinya itu benar-benar kayak seperti aslinya. Oke, kita langsung coba fly ya. Single player di sini. Nah, di sini kalau kalian udah pilih quadnya ya, ini quadnya nyesuaiin dengan yang aku punya ya. Ini menggunakan Fractal 75.
Jadi nanti kalau misalkan kita terbang di dunia aslinya itu nggak jauh berbeda dengan yang kita mainkan di simulator. Nah untuk tracknya ini juga ada macam-macam ya. Untuk tracknya rata-rata sih indoor. Ini kita coba pilih yang mana ya. Oke, kita coba pilih area yang ini aja. Ini terbang di dalam mall ya. Kita coba fly. Oke, kita siapkan posisinya biar enak. Oke, ini udah di area permainannya. Nah, di sini kalian bisa ganti mode terbangnya ya. Kalian bisa gonta-ganti dengan menekan tombol A. Jadi di sini ada acro, 3D, altitude, level. Nah, biasanya kalau untuk awalan kalian terbang di level mode ya, di angle mode. Nah, ini kalian coba terbangkan aja. Nah, kayak gini. Jadi terbang santai, guys. Intinya sih kalau main FPV itu hal yang paling pertama kita mesti kuasain tuh yaitu throttle management. Yaitu gimana caranya kita mempertahankan ketinggian drone ya, biar nggak naik turun ya kayak gini. Kadang kelebihan, kadang kerendahan. Nah, kalian harus terbiasa nih menggunakan throttle management. Nanti kalau udah biasa, udah enak guys. Nanti main di simulator ataupun main di dunia real itu biasanya udah bisa terbang nggak crash lah ya, yang paling nggak. Nah, ini kita coba terbang muter-muter aja. Kita coba susurin areanya. Ini menggunakan angle mode ya. Oke, kita terbang. Aduh, mentok. Kita mundur dulu. Nah, kalau angle mode emang kayak gini guys, terbangnya pelan ya. Cocok buat untuk sinematik sebenarnya. Nah, ini kita terbang. Oke, kita coba muter-muter kayak gini. Kita coba ke area bawah ya, ada apaan nih. Nah ini yang aku bilang guys, kalau kalian main simulator tuh ya terbangnya tanpa ada beban guys, beban pikiran ya. Jadi kalian terbang tuh bisa ya nabrak pun nggak apa-apa, karena memang nggak ada ruginya ya, karena bisa di reset. Beda kalau misalkan di terbang di dunia real, kalau crash kadang kita udah ada dikduk nih, ada part yang rusak apa enggak nih. Oke, kita cukup ya. Nah, kita coba ganti ke acro mode ya. Nah, oke. Nah, kalau di acro mode, misalkan kalian udah nguasain level mode atau angle mode, kalian coba terbang ke acro mode guys. Oke, kita coba terbang. Nah, acro mode nih lebih enak nih guys. Terbangnya bisa lebih cepat dan lebih lincah ya. Oke, kita coba terbang aja. Sini kita coba. Oke, kita coba naik ke atas ya. Aduh, natap. Nah, ini enaknya nih kalau misalkan di simulator, kalian nggak usah takut ketabrak atau crash ya. Kalian bisa coba trik-trik baru juga nih kalau misalkan di acro mode nih. Aduh. Nah, nggak apa-apa kan kalau misalkan di simulator. Enak banget, nggak perlu kepikiran kalau misalkan kita nabrak atau crash. Oke, kita turun. Kita coba terbang lagi. Aduh. Kalian bisa coba trik-trik yang kalian mau guys. Jadi intinya kalau main simulator nih melatih jari dan
refleks kita ya, supaya nanti kalau diterapkan di aslinya tuh kalian paling enggak secara nggak sadar itu kalian bisa hindarin obstacle atau refleks kalian tuh lebih cepat nantinya. Oke, nah kira-kira sih kayak gitu sih guys. Kalau misalkan aduh nabrak, ini enak banget ya kalau misalkan ada tempat kayak gini, bisa buat mainan nih. Oke, nah kalian bisa coba trik-trik kayak gitu guys. Oke, paling itu untuk ngetes simulasi, tapi ini yang micro drone ya. Kalau misalkan yang 5 inch itu aku biasanya pakai uncrash ya. Coba aku tunjukkan sebentar ya, kita exit dulu. Nah kita coba yang uncrash nih, kita coba play ya. Nah cuman memang saya jarang banget ya untuk terbang atau main simulasi yang uncrash atau yang 5 inch ya, karena memang kalau di tempat saya, karena di perkotaan ya, jadi agak susah lah untuk nyari spot-spot yang memang diperuntukkan untuk drone-drone gede atau FPV 5 inci. Di sini sama, kalian cek dulu ya untuk kontrolnya itu udah bener apa enggak. Kita cek ini udah bener ya. Cara stepnya sama, kalian cek kontrolernya dulu. Kalau udah oke, lalu kalian cek grafiknya. Kalian usahakan set supaya bisa smooth. Ini aku set medium ya, bukan yang high. Kalau emang udah, kalian tinggal coba terbangkan guys. Kita coba terbangkan yang mana ya, yang sini kali. Oke, kita coba play. Nah untuk 5 inch biasanya tempatnya itu lebih ya kayak gini, lebih luas guys. Nah yang aku suka dari uncrash nih, grafiknya ringan tapi detailnya bagus ya. Nah ini yang aku bilang guys, kalian misalkan jago pakai 5 inci ya di simulator, tapi kalian nerbangin micin di dunia nyata ya jelas beda guys ininya, karakternya. Oke, ini disuruh ngapain nih? Suruh nyari mobil kali ya. Kita coba ada mobil nggak yang lagi jalan. Biasanya uncrash nih ada tugas assign tuh, ada mobil tuh. Disuruh follow kita. Oke, kita coba follow ya. Wow. Kita coba kejar guys. Wah, drone-nya kalah kenceng. Kita coba guys ya. Wow, ada yang ngetrail guys. Kita coba salib guys. Oke. Nah, cuman jarang kita dapat spot kayak gini, guys. Itu susahnya, makanya saya lebih seneng atau lebih banyak nerbangin micro drone ya, kelas micro. Karena ya gitu, karena masalah spot, aduh. Karena masalah spot itu yang agak susah kalau kita nyari spot 5 inch ya, kecuali kalian tinggal di rumah-rumah mewah ya, atau rumah mepet sawah.
banyak tempat luas. Nah itu enak banget tuh, itu kalian bisa terbangin kapan aja ya. Oke, kita stop dulu. Oke, paling itu aja video kali ini ya, bahas tentang simulasi. Artinya kalian kalau misalkan baru pertama kali terjun, ya usahakan kalian main dulu ke simulator sampai bosan, sampai kalian apal, udah inget secara nggak sadar ya di pikiran, atau orang bilangnya tuh muscle memory. Nah kalian nanti baru coba guys terbangin di aslinya. Oke, paling dari saya itu aja. Thank you ya udah melihat videonya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.